Oke, jumpa lagi di Talas Podcast. Kali ini kita kedatangan bintang tamu spesial, seorang ASN Pemkot Tangerang Selatan. Ya. Siapakah dia? Ini dia, Nurul Huda. Kalau tempo hari kita bicaranya masalah nama dia yang unik ya. Betul. Nah, ya Cing ya. Nah, sekarang kita bicaranya masalah ASN di Tangsel aja nih, Cing. Ya, siap Kan banyak nih ASN nih, kita bicara seputar ASN aja. Sehat Bang Huda ya? Alhamdulillah Bang Agi. Bang Agi gimana kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat utama dulu. Iya, Bang Agi. tadi udah dikasih kopi, itu yang penting. Kalau ada ngopi mah agak cerahan dikit ini. Inspirasi apa gitu? Iya, Ada gitu. Iya. lelah jadi semangat. Iya, secangkir semangat untuk Indonesia. Bangga melayani bangsa. Woi, ini Bang Huda, kita tahu ya bahwa beberapa tahun lalu kalau nggak salah Presiden Jokowi itu pernah menyampaikan ya masalah ASN itu harus berakhlak gitu. Betul. Nah ini dalam arti sesungguhnya berakhlak artinya bermoral, beretika atau berakhlak dalam punya akronim tersendiri ini gitu Bang Nurul. Ya, jadi gini Bang Agi. Jadi pada tanggal 27 Juli 2021 Bapak Presiden launching terkait dengan berakhlak. Berakhlak adalah berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif. Nah, dari anonim ini memiliki arti atau memang dijelaskan masing-masing. Gitu. Jadi misalnya berorientasi pelayanan. Nah, itu apa gitu maksudnya gitu ya. Lagi. Jadi memang menjadi sebuah acuan nanti ke depannya untuk para kami ASN yang Kota Tangerang Selatan beraktivitas sesuai dengan pedoman berakhlak. Oh gitu, iya. Jadi kayak tadi tuh ya berorientasi pelayanan, ngelayaninnya harusnya tujuannya jangan misalnya mencari duit gitu ya. Itu nggak boleh Bang Agi. Nggak boleh karena ASN sendiri aja udah tunjangannya udah besar ya Bang Nurul ya. Alhamdulillah. Apalagi di Tangsel gitu kan. Boleh bisik-bisik nggak Bang Nurul berapa tuh? Ya nanti dah. Ya kali aja kita bisa jadi ASN di Tangsel kan nih. Gitu lagi. Jadi memang yang pertama kita jelasin berorientasi pelayanan, satu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oh, jadi, apa sih keinginan masyarakat? Gitu. Jadi biar perencanaan ke depannya pun memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Yang kedua ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga melakukan perbaikan tiada henti. Sama seperti Tangsel. Tangsel banyak memiliki inovasi-inovasi yang memang bermanfaat untuk masyarakat. Contoh, sekarang itu banyak inovasi-inovasi berkaitan dengan pelayanan. Kayak sekarang itu bikin apapun melalui di rumah pun bisa. Oh iya. Itu Bang Agi. Nah yang kedua, akuntabel. Akuntabel melaksanakan tugas dengan jujur dan bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi. Dua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Yang ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan. Nah tadi tuh mentang-mentang bahasanya gua ASN, semau gua, nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa ya. Kalau yang ada juga oknum. Cuma memang mudah-mudahan kebuka hatinya untuk dengan adanya sebuah berakhlak ini menjadi sebuah panduan beraktivitas ASN. Aktivitas sehari-hari. Iya. Jadi selain itu terobosan apa aja sih Bang Nurul yang sudah ASN Tangsel ini dilakukan dalam mengimplementasikan core value berakhlak ini gitu? Ya. Jadi memang ada berbagai terobosan yang sudah kita lakukan di pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk mensosialisasikan nilai-nilai dari ASN secara masif, mulai dari menerbitkan surat edaran Wali Kota Tangerang Selatan, mengadakan rapat sosialisasi, pemanfaatan media elektronik dan cetak untuk sosialisasi seperti roll banner, videotron dan video display, penyusunan buku panduan berakhlak, kegiatan studi tiru dan sharing pengalaman hingga mewajibkan penerapan logo berakhlak dalam berbagai kegiatan. Dimaksud agar nilai-nilai dasar berakhlak dapat dengan cepat terinternalisasi di lingkungan ASN Kota Tangerang Selatan. Oh, ini contohnya nih ASN Tangsel berakhlak. Jadi kita sudah
kita terapkan logo-logo berakhlak seperti itu. Jadi misalnya di pintu-pintu masuk kantor ada tuh berakhlak gitu. Jadi setiap misalnya pegawai masuk, oh ya gua harus berorientasi pada pelayanan. Ya, jadi kita gitu harus mengingatkan. Oh, mengingatkan diri sendiri ya. Betul. Kayak sekarang sampai di toilet pun kita pasang tuh. Stiker berakhlak. Jadi pas lagi lembangan kencing kita jangan lupa baca doa. Jadi gitu. Sama di tempat absen pun kita, karena memang yang sentral yang memang dapat dilihat oleh ASN, di situ kita pasang stikernya, sehingga dengan adanya stiker itu mudah-mudahan para ASN akan mengingat nilai-nilai berakhlak ini menjadi salah satu panduan dalam berakhlak kita sehari-hari. Dari pagi dia absen sampai pulang pun harus kita ingetin. Iya, kan misalnya ada orang absen terus lantas dah dia kemana tahu gitu ya. Itu kan tidak menunjukkan akhlak tersebut gitu. Ya, mudah-mudahan dengan adanya ASN Berakhlak Kota Tangerang Selatan ini menjadi ada sebuah perubahan yang signifikan gitu Bang Agi. Ada target nggak sih Bang Nurul nih, misalnya tadi ya, implementasi tadi tuh berakhlak itu di Tangsel itu sekian tahun harus udah terimplementasi semua kepada pegawai ASN Tangsel. Ada nggak sih sampai ke situ? Sosialisasi terkait core value berakhlak memang dilaksanakan dengan tujuan mendorong perubahan sikap dan perilaku ASN bagi. Nah, kemudian kami merasa memang belum maksimal mengimplementasikannya. Hal tersebut memang dikarenakan kita masih fokus. Ada beberapa yang memang fokus di struktur, prasarana, strategi dan sistem. Padahal saat ini fokus kita diarahkan memang pada membangun perilaku nilai-nilai ASN dan keyakinan budaya kerja ASN di Kota Tangerang Selatan. Iya. Waduh, ini semakin ini ya kayaknya agak dalam gitu ya. Iya ya. Tapi nyampe nggak nih ya ke pegawai ASN ya? Ya, selama kita mengingatkan dan terus mensosialisasikan dan mengingatkan, mudah-mudahan teman-teman di ASN ini menjadi sebuah panduan aktivitas, perilaku, dan melayani di masyarakat melalui panduan berakhlak. Berarti ini Pak Wali Kota juga terus mengkampanyekan masalah ini ya kepada pegawai ya? Yang penting intinya komitmen pimpinan. Iya, karena kan kalau misalnya pemimpin aja nggak mencontoh, gimana di bawahnya kan? Alhamdulillah Bapak Wali Kota sangat mendukung terkait dengan ASN berakhlak ini. Ya, kemarin juga sudah beberapa bulan yang lalu membuat sebuah video yang memang mengajak seluruh para ASN Kota Tangerang Selatan untuk memiliki dan berpaduan untuk perilaku berakhlak. Oke. Nah, kalau misalnya budaya kerja ini pegawai ini sudah mulai berakhlak gitu. Nah, terus berarti kegiatan ini udah dong habis? Terus, Bang. Oh, terus? Terus tetap berkelanjutan karena memang setiap tahun itu kita ada sebuah penilaian dari Kementerian Pan-RB terkait dengan sudah sejauh mana dan apa dan implementasi yang sudah kita lakukan di masing-masing daerah. Karena memang arahan Bapak Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan ASN berakhlak ini dari kementerian, lembaga, bahkan sampai tingkat daerah-daerah se-Indonesia. Oh, itu berarti termasuk pelayanan RT aja harus berakhlak tuh ya? Harus. Ya kan RT itu pejabat yang diakui oleh negara kan? Harus. Bahkan udah ada insentifnya kan. Gitu. Oh, berapa sih ini dengar-dengar? Pengen tahu dong gitu. Kali aja bisa mau jadi RT gitu kalau gede mah. Bisa jadi. Masih di RW tinggian iki. Tahu naik kali aja gitu. Jadi gitu Bang Agi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya berakhlak ini kami ASN Kota Tangerang Selatan berperilaku dan melakukan pelayanan sesuai dengan panduan berakhlak yang sudah diarahkan Bapak Presiden Jokowi. Ya, jadi kalau misalnya masih belum berakhlak terus disosialisasikan terus. Kalau bisa kita santrenin. Oh, berarti ini pesantren kilat gitu ya. Jadi bukan cuma nanti puasa doang tuh. Coba ada lagi kita santrenin kalau bisa. Jadi pesantren berakhlak. Iya. Boleh itu Bang Uda di tahun depan ya kan? Boleh. Di bulan puasa tahun depan tuh di komitmen kita itu buat bersama semuanya ASN berakhlak. Iya. Jadi kalau misalnya ada
pejabat atau pegawai di Pemkot Tangerang Selatan ini belum menerapkan akronim dari berakhlak ini, apakah dia masih disebut pegawai? Ya gini, makanya dengan kita sosialisasikannya berakhlak ini, masyarakat juga bisa mengetahui sehingga bisa di saat masyarakat tahu, oh ini berakhlak loh, panduan untuk ASN melakukan sebuah aktivitas sehari dan perilakunya, dan di saat memang ASN belum melakukan, ya bisa ditegur lah gitu Bang Agi, dan seperti apa nanti teknisnya, sehingga kami berharap juga berakhlak ini menjadi sebuah pedoman dan panduan untuk kami semua melaksanakan sebuah kegiatan dan pelayanan prima di masyarakat. Gitu Bang Agi. Cakep ini. Jadi harus bangga melayani bangsa ya. Melayani bangsa sesuai dengan semangat employer branding. Iya. Bangga melayani bangsa. Gitu Bang Agi. Cakep. Nah, terakhir kapan sosialisasi ini Bang dilakukan oleh Pemkot nih agar ASN ini terus dikampanyekan berakhlak gitu? Kita tiap bulannya, apa setiap minggu ada kegiatan gitu? Ya dengan melakukan sebuah kegiatan tadi, artinya kita mensosialisasikan sudah jauh-jauh hari, sudah dari beberapa tahun yang lalu. Terus kita melakukan sebuah main di medsos pun sudah kita sosialisasikan, dan stiker-stiker untuk mengingatkan teman-teman ASN juga sudah kita pasang. Nah, ada sebuah evaluasi di tiap tahunnya, sehingga evaluasi itu menjadi sebuah penilaian dari Kemenpan RB gitu. Nah di situ ada nanti survei berakhlak apa gitu. Contohnya apa tuh Bang? Misalnya dia yang Muslim, dia sholat gitu, enggak gitu? Enggak begitu. Dia bahasa enggak begitu. Enggak gitu. Jadi bagaimana surveinya itu berdasarkan dengan berakhlak. Sudah sejauh mana sih ASN itu mengetahui terkait dengan berakhlak. Itu Bang Agi. Jadi kalau tadi kan kita bicaranya tuh berorientasi pada pelayanan. Jadi artinya jangan mikirin apa-apa, melayani warga tuh duit aja ya kan. Padahal kan insentif udah besar ya katanya ya. Tadi tunjangannya udah besar juga. Terus akuntabel nih artinya transparan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin. Nah sekarang masyarakat tuh bisa melihat. Sudah bisa mengakses. Iya kan, apapun itu ya. Apapun sudah bisa mengakses. Iya. Jadi ada keterbukaan informasi, baik itu keuangan maupun program yang dilakukan oleh Pemkot Tangsel tersebut. Betul Bang Agi. Nah kalau misalnya kompeten kan berarti setiap jabatan yang diduduki oleh pejabat itu artinya orang tersebut menguasai gitu ya. Kalau misalnya nggak menguasai, ya harusnya nggak masuk dalam tadi kategori akronim berakhlak itu. Nah kalau misalnya bicara harmonis gimana tuh Bang? Kan jadi berakhlak, berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, terus harmonis. Harmonisnya gimana nih? Kalau bicara harmonis itu kan menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain nih. Gitu. Kadang-kadang kan kita kerja mentang-mentang kita tahu, gua kagak saya tahu nih orang nih. Gitu. Di saat dia kesusahan, kita liatin aja gitu kan. Tapi memang harmonis ini bagaimana caranya kita suka menolong. Dan terus membangun lingkungan kerja yang kondusif. Gitu. Jadi jangan sampai dengan di lingkungan kerja kita itu pertama tadi orang nggak bisa kita diemin aja. Iya. Nggak bisa kayak gitu. Ya kita harus bisa menolong. Ya itu harmonis. Iya. Kalau L-nya tuh loyal. Jadi misalnya kalau Bang Huda nih lagi ada tamu, udah ngopi belum gitu. Kan loyal tuh. Loyal juga. Iya kan loyal kan. Ada rokok gitu ya. Iya. Jadi berkaitan dengan penjelasan loyal sendiri itu memang memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, NKRI serta pemerintah yang sah. Terus yang kedua Bang Agi, menjaga nama baik sesama ASN. Tidak boleh menciderai atau jangan memfitnah. Bahasanya gibah lah. Gibah. Ya. Tapi kan enak banget itu Bang Nurul gibah. Wah, kira sambil ngopi. Sambil di warkop gitu itu enak. Sebenarnya emang itu makan gorengnya bisa habis 5.
Gitu bagi. Terus menjaga rahasia jabatan negara. Oh, jadi memang ada informasi-informasi yang tidak bisa di-share di publik. Betul. Kalau misalnya di-share kenapa tuh Bang Nurul? Informasi tersebut itu. Ya namanya bahasanya tadi kita sampaikan berkaitan dengan loyal ini kan memang menjaga rahasia. Jadi memang jangan sampai ada rahasia negara ini kita sebar atau kita share. Tadi kan harus tadi. Iya betul. Tapi kan kita belum tentu yang menerima itu mungkin orang yang memang memiliki niat jahat atau seperti apa kan bisa menjadi sebuah bumerang di kita. Iya. Artinya memang informasi itu memang ada yang bisa di-share, ada yang bisa tidak di-share. Betul. Kalau adaptif. Nah, kalau bicara adaptif, bagaimana caranya kita bisa cepat menyesuaikan diri menghadapi sebuah perubahan. Oh, misalnya kayak Bang Huda nih, sekarang kan di Setda Tangsel ya. Iya, betul. Terus besok pindah tuh. Ya, ke ngurusin sampah gitu misalnya. Ya harus bisa yang sampah. Oh iya, langsung cepet tuh. Langsung cepet. Baunya juga langsung bawa sampah gitu. Nah, jadi artinya harus cepat gitu, menyesuaikan di mana kita berada. Ditempatkan. Oh iya. Jadi misalnya kemarin mah enak banget di tempat basah gitu, sekarang di tempat kering gitu kan. Iya. Bagaimana? Kita nggak bisa kayak gitu. Bang Huda nih sekarang posisinya basah apa tempat kering? Gitu. Ya kalau bicara bahasa kering mah kadang-kadang kedinginan. Iya. Anyep. Gitu. Cuma intinya kita syukurin. Apapun kita ditempatkan di mana ya kita harus mensyukuri karena apabila memang kamu mensyukuri nikmatku maka kamu akan aku beri. Iya. Jadi kalau misalnya dari pegawai itu tidak bersyukur atau misalnya dia setelah ada pelantikan gitu ya Bang Nurul ya, pindah terus dia belum bisa menyesuaikan, dia belum jadi berakhlak gini gitu. Jadi harus main-main lagi nih sama Bang Huda. Kita santren. Iya. Jadi besok berarti ada ini nih Bang Huda. Jadi ada sortiran tuh. Ini yang berakhlak. Nih sini besok santren lo ya gitu kan. Bisa jadi. Iya. Nah, kalau Kak-nya ini kan kolaboratif. Nah, ini kolaboratif antar Pemda dengan masyarakat atau gimana Bang Huda? Jadi gini, terkait dengan kolaboratif memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Membangun daerah atau membangun bangsa ini. Contohnya gini. Jadi Bang Agi boleh dong membantu saya. Iya. Selama tujuan kita sama. Iya. Kayak gitu. Jadi selama memang kita memiliki tujuan yang sama, kenapa kita enggak kolaborasi gitu. Oh, gitu. Contoh misalnya ada beberapa teman-teman yang memang masing-masing. Contoh misalnya Bang Agi di divisi A, saya di divisi B. Iya. Tujuannya sama, kenapa kita enggak kolaborasi? Iya. Gitu. Jadi jangan ada kompetisi di situ. Jangan. Akhirnya malah membuat sebuah gap yang memang menjadi sebuah kompetitor kan gitu. Jadi nggak bagus. Nah terus yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah rupiah? Bukan. Nilai tambah hasil kinerjanya. Gitu Bang Agi. Terus yang ketiga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah tadi tuh di saat ada sebuah misalnya kegiatan gitu ya yang memang tujuannya sama, kenapa kita nggak kolaborasi sehingga mencapai tujuan bersama-sama. Gitu Bang Agi. Ternyata bagus ya jadi core value berakhlak ini ya. Jargon. Oh ya, jadi kita harap ya teman-teman ya bahwa dari berakhlak ini bukan sekedar jargon aja ya, tapi mudah-mudahan betul-betul bisa diimplementasikan dalam berbagai pekerjaannya. Iya. Itu Bang Agi. Jadi bukan hanya sebuah jargon, tetapi bagaimana caranya teman-teman ASN ini melaksanakan tugas sehari-hari berdasarkan panduan berakhlak ini. Oke. Jadi jelas nih, udah jelas banget nih. Oke Bang Nurul. Terima kasih banyak ini ya. Sama-sama. Jadi mudah-mudahan sekali lagi berakhlak ini dapat terus diimplementasikan. Amin. Tanpa harus tadi berorientasi pada uang. Betul. Jadi bangga melayani bangsa. Oke. Sebelum kita tutup ini Bang Nurul, kita ada sebuah kenang-kenangan buat ASN Tangsel nih dari Talkes nih kan. Ini Bang Nurul. Bang Huda tuh. Terima YouTube nih. Jangan lupa nih ya kan.
Di sini nih adanya nanti tayang. Talas Podcast. Punya orang Tangsel. Oke Bang Uda nih. Ini izin lagi. Ada juga nih kita dapat juga. Iya. Iya ini gelas. Sambil nungguin ngopi gitu sembari ngopi biar ingat-ingat. Oh iya ya ASN Tangsel berakhlak. ASN sambil ngopi jadi kopinya berakhlak ini. Dan ini juga ada apa ini? Buku seminar kit. Kalau memang Bang Agi mungkin takut lupa. Iya. Di sini berakhlak juga. Iya, ya Masya Allah. Ada juga Bang Agi lagi. Banyak amat ini ya. Kita memiliki nih. Apa inti lagi Bang? Buku panduan perilaku pegawai ASN Tangerang Selatan. Siap. Ini nanti kita sebuah dasar kita. Kita baca-baca nih kalau misalnya kurang-kurang berakhlak kita tegur juga boleh kan Bang ya? Boleh. Jadi siapapun antar pegawai boleh kan mengingatkan ya? Boleh. Kita mengingatkan. Siap, diterima nih. Tuh. Berakhlak ya. Oke teman-teman Talkes, terima kasih sudah menonton kita dari awal sampai akhir. Kita tadi bicaranya soal ASN berakhlak. Mudah-mudahan sekali lagi ASN khususnya di Tangerang Selatan ini berakhlak semua. Amin. Gitu. Jadi betul-betul melayani bangsa ini dengan rasa bangga. Gitu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Siapa lagi yang kita akan undang? Tunggu tanggal mainnya. See you.